Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nanda. Baik, Bu. Ya, Anda sudah datang kepada Ibu sesuai dengan yang telah kita sepakati di chat WhatsApp kita kemarin ya. Nah, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Barusan Anda dari mana? Dari kampus, Bu. Dari kampus. Nah, bagaimana kuliah? Berjalan dengan baik? Alhamdulillah baik, Bu. Cuma sekarang sedikit sibuk karena kan lagi musim-musimnya UAS nih, Bu. Iya, Ibu mengerti apa yang Anda rasakan dan Ibu juga pernah merasakan berada di posisi Anda sekarang ini. Nah, kalau kita bicara-bicara seperti ini, namun kita belum terlalu mengenali. Mungkin Ibu sudah mengenal Ananda melalui WhatsApp yang kita chat-chatan terus. Namun alangkah lebih baiknya kita lebih mengenal lebih dalam lagi agar terjalin hubungan yang lebih baik lagi di antara kita. Ibu bisa mengenal Ananda lebih dalam dan Ananda bisa mengenal Ibu lebih dalam. Nah, oke, dimulai saja dari Ibu terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Mustina Pelitarapi. Ananda bisa memanggil Ibu dengan Ibu Rati. Nah, Ibu mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Padang angkatan 2018. Ibaratnya Ibu juga menjalankan apa yang sedang Ananda jalankan. Nah, bagaimana dengan Ananda? Baiklah, Bu. Perkenalkan, nama saya Fitri Anandi. Ibu bisa manggil saya dan panggilan Fitri. Oke, Fitri. Nah, Fitri kan katanya kuliah. Udah semester berapa? Baru semester 2. Oke, baru semester 2. Jadi untuk kedepannya Fitri harus melampaui jalan yang panjang lagi ya. Dan harus tetap semangat. Oke? Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa tujuan Fitri datang kepada Ibu? Jadi gini, Bu. Fitri merasa kayak ada gangguan gitu di dalam diri Fitri, Bu, mengenai kecemasan, kegelisahan yang Fitri rasakan, Bu. Oke, Fitri ada gangguan dan mengenai kecemasan atau kegelisahan. Nah, sebelumnya Fitri udah pernah melakukan konseling? Sebelumnya sudah, Bu, tapi waktu itu masih di SMA. Masih di SMA. Masih ingat bagaimana cara kita melakukan konseling? Kalau dibilang ingat begitu-betul tidak, Bu, cuman sedikit-sedikit ada ingat. Oke. Nah, kalau untuk lebih mengingat lagi, angka lebih baiknya Ibu menjelaskan sedikit lagi supaya Anda bisa mengingat yang telah Anda jalani seperti dulu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Nah, di sini namanya kita melakukan konseling. Konseling itu di mana pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh dua orang atau face to face, yang dimana di sana ada seorang konselor dan ada juga seorang kliennya. Nah, seperti yang pada saat kita lakukan ini, Ibu berperan sebagai konselornya dan Ananda berperan sebagai kliennya. Nah, sampai di sini Fitri sudah paham apa itu konseling? Nah, sudah, Bu, Fitri sudah paham. Oke, nah sekarang tujuan dari konseling ini. Tahu nggak Fitri apa tujuan kita melakukan hal yang seperti ini? Tidak, Bu, Fitri udah tahu. Oke, ya tidak apa-apa. Nah, Ibu ingin mengingatkan lagi. Nah, tujuan kita melakukan konseling ini, untuk mengentaskan permasalahan atau beban pikiran yang sedang Fitri rasakan pada saat ini, dan kemudian setelah kita melakukan konseling ini, hendaknya Fitri bisa mengambil keputusan sendiri tanpa ragu-ragu lagi. Nah, itu tujuan utama dari konseling ini. Bagaimana, Fit? Bisa dipahami? Sudah, Bu, sudah bisa dipahami. Oke. Nah, di sini juga kita melakukan konseling ini ada azas-azasnya, Fit. Di mana azas yang pertama itu adanya azas kerahasiaan. Di sini antara Fitri dengan Ibu akan
merahasiakan apapun yang Fitri sampaikan kepada ibu, ibu tidak akan membeberkan kepada orang lain kecuali atas izin dari Fitri sendiri. Nah, nantinya Fitri tidak perlu cemas lagi atau ragu-ragu lagi untuk mengungkapkan apa yang Fitri rasakan dan apa yang Fitri anggap itu menjadi masalah. Luapkan saja semuanya kepada ibu. Insya Allah ibu akan menjaganya karena ibu juga sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan klien-klien ibu. Nah, yang kedua adanya azas kesukarelaan. Nah, di sini ibu ingin bertanya, apakah Fitri rela datang ke sini atau ada paksaan dari orang lain gitu datang kepada ibu? Kalau paksaan tidak sih Bu, karena ini dari dalam diri Fitri ingin menceritakan atau mengungkapkan kepada ibu, karena rasa Fitri memang ibu dan banyak juga teman Fitri yang mengatakan bahwa emang dia kalau sama ibu tuh berkemungkinan terjaga rahasianya. Oke, terima kasih Fitri sudah percaya kepada Ibu. Nah, di sini salah satu azas yang kita lakukan sudah terjalani karena Fitri rela datang ke sini tanpa paksaan dari orang lain. Dan Ibu pun rela membantu Fitri tanpa adanya imbalan atau imek-imeknya di belakangnya nantinya. Nah, yang ketiga adanya azas keterbukaan. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan di awal tadi, nantinya Fitri terbuka, tidak usah ragu-ragu menceritakan apa yang ingin Fitri sampaikan kepada Ibu. Intinya di sini Fitri boleh terbuka, apapun masalah yang Fitri rasakan, Fitri bisa ceritakan kepada Ibu. Dan Ibu juga akan terbuka kepada Fitri nantinya. Nah, disinilah kita menggunakan 3 azas konseling. Sebenarnya azas konseling ini banyak, namun cukup 3 saja yang kita gunakan. Nah, bagaimana? Apakah Fitri dapat memahaminya? Fitri dapat memahaminya. Alhamdulillah. Nah, dalam konseling ini kita ada waktunya. Nah, kita melakukan konseling ini berapa lama untuk kedepannya? Bisa kita melakukannya satu jaman, 2 jaman, itu tergantung kepada Fitrinya. Setelah ini adakah kegiatan lain? Kalau dari Fitrinya sendiri sih enggak Bu, cuman kalau menurut Fitri selesainya aja lah Bu, selesai konseling ini topiknya aja Bu. Oke, nah kita sesuaikan saja waktu kita melakukan konseling ini. Semoga konseling kita lakukan ini dapat berjalan dengan baik dan mulus nantinya untuk kedepannya ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Fitri kan udah datang kepada Ibu. Nah, apa yang bisa Ibu bantu? Atau bisa nggak Ibu mendengarkan cerita apa yang akan Fitri sampaikan kepada Ibu? Sebagaimana yang tadi sudah Fitri katakan Bu, kalau Fitri itu mempunyai kayak kegelisahan di dalam diri Fitri gitu Bu. Kegelisahan, kalau mengingat itu kayak cemas gitu bawaan. Iya, Fitri gelisah, cemas, itu yang Fitri rasakan pada saat ini. Nah, apakah boleh Ibu mengetahui apa yang membuat Fitri merasakan cemas dan gelisah tersebut? Jadi kan gini Bu, Fitri itu kan punya pacar, dan kami itu sudah lama menjalin hubungan. Nah, namanya di Minang itu kan mempunyai nenek mama atau mama. Iya, nenek mama. Nah, jadi salah satu kakak yang ada di rumah Fitri itu, dia pernah meminta restu kepada mama Fitri untuk melangsungkan hubungan ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan dengan kekasihnya nih Bu, kekasihnya nih tapi tidak berasal dari Minang Bu, cuma berarti berasal dari luar suku Minang atau tidak orang Minang gitu ya. Ya, sekarang lanjutkan. Sedangkan Fitri juga kayak gitu Bu, menjalin hubungan tetapi tidak dengan lelaki yang memang garis keturunannya itu Minang Bu. Jadi di luar Minang hanya bapaknya saja Minang, ibunya tidak gitu. Ya, dan Fitri juga mendengar bahwa kalau kakak Fitri itu tidak direstui oleh mama dan orang tua dari kakak Fitri itu juga tidak restui orang
Oh, jadi uh, Kakak Fitri tidak direstui oleh mama atau orang tua Kakak Fitri untuk menikahi laki-laki yang tidak berasal dari Minang tersebut. Itu, begitu. Jadi akibat itu Fitri merasakan cemas dan kegelisahan untuk mungkin nantinya bisa juga terjadi kepada Fitri. Jadi begitu. Oke, Bu sudah paham apa yang Fitri rasakan pada saat ini. Nah, untuk kedepannya, Fitri kan sudah melihat bagaimana perlakuan mama atau orang tua dari kakak Fitri terhadap dari kakak Fitri terhadap kakak Fitri tersebut, bagaimana perlakuannya. Jadi untuk kedepannya, apakah Fitri ingin melanjutkan hubungan Fitri dengan pacar Fitri tersebut, sedangkan permasalahannya sama dengan kakak Fitri tersebut? Kalau Fitri itu orang tua setuju saja, Bu. Karena orang tua mempercayakan semuanya ke anaknya. Cuman yang namanya di Minang itu pasti adalah untuk masalah jodoh, pernikahan pasti ada ikut campurnya dengan mama-mama. Iya, betul. Nah, Mama Fitri ini juga sempat bilang kalau dia itu tidak akan merestui, tidak merestui sih, cuman kayak melarang gitu kalau kemanakannya nanti menikah dengan lelaki yang di luar Minang. Minang. Oke. Nah, gimana perasaan Fitri terhadap pacar Fitri tersebut pada saat ini? Kalau terhadap pacar Fitri, Fitri itu merasa pada saat ini perasaan Fitri itu kan sayang sama pacar Fitri, Bu, sayang, dan kami pun pacaran juga enggak melakukan yang aneh-aneh. Kami juga menjaga diri kami masing-masing. Cuman karena adanya suatu pengalaman yang telah dilalui oleh kakak Fitri, makanya kayak terjadi cemas, gelisah, kalau mikir yang kayak gitu tuh langsung cemas, Bu. Cemas, gelisah, kepikiran aja terus. Oke. Nah, Ibu ingin bertanya kembali kepada Fitri ya. Kan Fitri sekarang baru semester 2 untuk melanjutkan kuliahnya. Jalan hidup Fitri masih panjang untuk kedepannya. Nah, sejauh ini Fitri sudah berapa lama pacaran dengan pacar Fitri ini? Kami pacaran itu sejak SMA, Bu. Nah, Ibu ingin mendengar apa menurut Fitri pacaran itu? Kalau menurut Fitri pacaran itu menjalin hubungan tapi di luar nikah. Iya, betul. Betul apa yang dikatakan Fitri, itu menjalin hubungan. Adanya hubungan yang diikat antara dua orang atau satu wanita dan satu laki-laki. Itu cinta seperti yang dikatakan oleh orang saat ini. Nah, ini Ibu ingin bertanya kembali, apakah ada komitmen untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan atau tidak? Kalau komitmen ada, Bu. Makanya kalau misalnya nggak ada komitmen, kemungkinan Fitri nggak bakalan cemas, nggak bakalan gelisah jika Fitri mendengarkan hal yang seperti itu, Bu. Oke, jadi intinya di sini Fitri memang benar-benar serius ingin menjadikan dia si doi atau si pacar menjadi seorang imam ya untuk di kemudian harinya gitu. Iya, itu dia. Nah, jadi seperti ini Fit. Nanti ya kita berandai-andai ke masa yang akan datang ya. Kita berandai-andai ke masa depan. Nantinya ketika Fitri menikah dengan pacar Fitri, sedangkan mama Fitri melarang. Oke, orang tua Fitri tidak melarang. Namun di Minang kita memiliki adat yang kental. Di sana ketika kita akan menikah, itu adanya ikut campur orang tua, adanya ikut campur dari mama kita, adanya ikut campur dari pemuda-pemudi di dalam masyarakat kita. Nah, seandainya ketika Fitri nantinya memang benar-benar berjodoh dengan pacar Fitri yang berasal bukan dari Minang tersebut, apakah Fitri siap untuk menerima dampak dari keputusan yang akan Fitri ambil tersebut? Gitu. Contohnya nih ya, contohnya saja. Tapi kita tidak menghendaki hal yang seperti itu.
Contohnya saja, karena Mama Fitri tidak menyetujuinya, otomatis nantinya Fitri akan ibaratnya akan dikucilkan dari kaum Fitri sendiri seperti itu. Apakah Fitri sudah bisa menerima hal tersebut nantinya seperti itu? Bagaimanapun, Kalau untuk menerima, insya Allah Fitri siap Bu, karena itu kan hanya dikucilkan dari kaum, tidak dari orang tua Bu. Dan apapun apapun keburukan, kebaikan, kejelekan dari doi Fitri yang sekarang, Fitri akan menerima dia apa adanya Bu. Ya bagus, memang benar itu ada. Intinya Fitri sudah memiliki komitmen. Nah misalnya untuk kedepannya nanti akan terjadi hal yang seperti itu, Fitri sudah bisa mengambil keputusannya ya. Nah, untuk menghilangkan atau mengurangi rasa kecemasan atau ketegangan atau kegelisahan yang sedang Fitri alami pada saat ini karena adanya pengalaman dari keluarga Fitri tersebut. Di sini Ibu ada satu teknik dalam konseling, yaitu teknik self, di mana teknik self ini yang akan kita gunakan untuk kedepannya menjalankan, ibaratnya kita ini melakukan sebuah terapi, namun kita laksanakan di dalam konseling. Nah sebelumnya, apakah Fitri sudah pernah mendengarkan teknik self ini? Kalau untuk mendengarkan teknik self ini, Fitri belum. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu teknik self nih. Nah, yang pertama, kepanjangan dari self ini spiritual emotional freedom technique. Nah, di mana di dalam self ini kita menggabungkan energi spiritual dengan energi tubuh manusia kita dengan menggunakan titik 18 titik dari tubuh manusia. Contohnya kita akan men-tapping di mana-mana saja yang akan kita membuat kita relax dan akan membuat kita nyaman, sehingga kegelisahan yang akan kita rasakan tersebut mungkin insya Allah akan berkurang. Namun di sini kita menggunakan spiritual. Nah, di mana spiritual ini memiliki ilmu keagamaannya. Nah, jadi di sini kita menggunakan kalimat afirmasi. Nah, contohnya seperti yang Fitri saat ini cemaskan. Fitri saat ini ada masalah, merasakan kecemasan. Jadi di sini kita harus terlebih dahulu membuat kalimat afirmasi. Nah, contohnya kalimat afirmasinya seperti ini. Nanti Fitri boleh mengubahnya dengan kalimat yang lain. Ini hanya sebagai contoh saja, akan Ibu tunjukkan. Seperti ini, saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya sesuai dengan gimana ya? Seperti ini saja. Saya ikhlas dan ridho karena Allah menerima dia apa adanya meskipun dikucilkan dari kaum saya sendiri, dan saya menerima konsekuensinya. Seperti itu kalimat afirmasinya. Jadi di sini kalimat afirmasi ini kita ibaratnya berikhtiar kepada Allah. Kita ridho, kita ikhlas dengan semua masalah yang diberikan oleh Allah. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Bisa dimengerti? Bisa. Di sini kita menggunakan teknik self ini ada beberapa titik untuk membangkitkan energi kita kembali. Nah, di tubuh manusia kita memiliki titik-titik tersebut untuk merilekskan perasaan apa yang sedang kita rasakan pada saat ini. Apakah kita bisa memulainya, Fit? Bisa. Oke. Nah, coba Fitri ungkapkan apa kalimat afirmasi yang ingin Fitri sebutkan. Kalau dari Fitri sendiri, ingin menyampaikan kalimat afirmasinya itu, saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Oke, saya ikhlas dan ridho menerima dia karena Allah lillahi ta'ala. Oke, nah gini,
ketika kita melakukan tapping ini, setiap kita men-tapping, kita harus mengungkapkan kalimat afirmasi tersebut. Oke? Contohnya seperti ini. Pertamanya, kita melakukan tapping di bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan kita. Lihat, Ibu mempraktekkan pertama kalinya. Seperti ini. Bagian kanan, rasakan di titik dada sebelah kanan kita ada getaran yang terasa bagi kita. Di sana kita akan men-tappingnya dengan mengungkapkan kalimat afirmasinya sebagai pembukaannya. Contohnya seperti ini. Saya ikhlas dan ridho menerima kelebihan dan kekurangan Dia karena Allah lillahi ta'ala. Seperti itu. Sampai selanjutnya. Nah, setelah dari sini, dari titik ini, kemudian kita lanjut kepada titik bagian ubun-ubun kita, atau kita bisa mengambilnya seperti ini, diukur untuk mencari di mana ubun-ubun kita berada. Nah, kemudian lakukan tapping tersebut dengan mengungkapkan kalimat afirmasi kita terlebih dahulu. Oke, bisa kita lanjutkan? Ada sedikit yang ditanyakan. Iya, bagus, silahkan. Apa yang ingin kita tanyakan? Pas kita menekan titik itu, apakah harus kita suarakan? Ya, bagus sekali pertanyaan Fitri. Nah, ketika kita melakukan tapping ini, kita harus menyuarakan afirmasi kita. Kita harus ibaratnya bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan, sehingga beban yang ada di dalam diri kita akan terentaskan setidaknya. Seperti itu. Sudah bisa? Sudah kan? Oke. Nah, sekarang kita mulai dari bagian yang kanan. Mana bagian kanan, Fitri? Oke, coba rasakan terlebih dahulu. Ada getaran yang ketika kita bicara, ada getaran di sini. Nah, di sini kita akan tapping atau ketuk-ketuk dengan mengawali kalimat afirmasinya. Oke, coba kita laksanakan. Saya ikhlas dan ridho menerima Dia apa adanya karena Allah Bideta. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima Dia apa adanya karena Allah Bideta. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima Dia apa adanya karena Allah Bideta. Oke, lemaskan dan pertahankan. Rasakan kerilekan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian kita beralih ke bagian ujung kepala kita atau ubun-ubun. Kita bisa mengukurnya seperti ini. Oke, dan terasa ubun-ubun, silahkan ditapping dengan menggunakan kalimat afirmasi. Saya ikhlas dan ridho menerima Dia apa adanya di tangan Allah Ta'ala. Ya? Saya ikhlas dan ridho menerima Dia apa adanya karena Allah Ta'ala. Rasakan ketenangan yang ada di dalam diri kita. Buat diri serileks mungkin. Lanjutkan dengan kalimat afirmasi. Saya ikhlas dan ridho menerima Dia apa adanya karena Allah. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian pangkal sini. Di sini. Bagian kanan. Sebelah sini. Ini. Oke, sebelah sini. Oke, lanjutkan dengan kalimat afirmasi. Saya ikhlas dan ridho menerima Dia apa adanya karena Allah. Oke, lanjutkan. Rilekskan. Saya ikhlas dan ridho menerima Dia apa adanya karena Allah. Lanjutkan sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima Dia apa adanya karena Allah. Lanjutkan di sebelah sini. Di atas sini. Di atas sini. Oke, lanjutkan dengan kalimat afirmasi. Saya ikhlas dan ridho menerima Dia apa adanya karena Allah. Rilekskan. Saya ikhlas dan ridho menerima Dia apa adanya karena Allah. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima Dia apa adanya karena Allah. Lanjutkan kita berbicara di bawah
bawah mata dengan menggunakan pertama kalinya dengan menggunakan kalimat afirmasi. Rilekskan tubuh kita. Ya. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Lanjutkan sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Oke, kita lanjutkan kepada di bawah hidung. Di sini. Oke. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Oke, sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Oke, resapi terus dan menerus, ikhlaskan hati sepenuh jiwa kita untuk berserah diri kepada Allah. Kita berikhtiar kepada Allah. Lanjutkan kalimat afirmasinya. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Lanjutkan di bawah sini. Oke. Lanjutkan dengan kalimat afirmasinya. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Oke, kita berlanjut ke tulang selang kaki. Terasa? Pertemuan antara dada dan tulangnya. Nah, di sini kita akan tapping dengan menggunakan kalimat afirmasi yang kita ucapkan. Rilekskan diri, ikhlaskan hati, ucapkan kalimat afirmasinya. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Oke, kita lanjutkan di bagian sini. Di pangkal dekat ketiak. Nah, kita tapping di sana dengan mengucapkan kalimat afirmasi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Lanjutkan lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Oke, lanjutkan di titik di bawah perang wanita. Nah, titik ini. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Oke, sekarang coba tarik nafasnya. Perlahan, tahan, kemudian hembuskan. Tiba-tiba. Tarik lagi nafasnya, kemudian hembuskan lagi. Buat relax diri kita. Tarik nafasnya, tahan, kemudian hembuskan. Oke, kita beralih kepada bagian kiri kita. Tadi kita sudah melaksanakan di bagian kanan, sekarang kita melaksanakannya di bagian kiri kita. Yang pertama sekali, kita lakukan tapping seperti tadi dengan menggunakan kalimat afirmasi. Oke. Nah, coba Ananda lakukan. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Lanjutkan. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Resapi apa yang Anda katakan tersebut, kemudian kita beralih ke ubun-ubun. Oke, di sini. Di ubun-ubun, lanjutkan dengan kalimat afirmasi dan buat relax diri Anda. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Oke, semakin kita berlanjut, ikhlaskan hati dan fokuskan pikiran kita, ridhokan karena Allah. Oke, kita lanjut kepada bagian belakang mata. Sini. Lanjutkan. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Lanjutkan. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Semakin kita tapping, semakin ikhlaskan hati kita, semakin rilekskan pikiran
afirmasi yang telah kita sebutkan tadi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Lanjutkan. saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah ridhonya. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Oke, kita beralih di bawah mata 2 cm di bawah mata. Sini. Ya. Teping di sini. Kemudian dan sedikit di atas. Oke. Teping terus. Dan ungkapkan kalimat afirmasi yang kita resapi tersebut. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Bila kita akan ikhlaskan hati dan pikiran kita hanya karena Allah. Sebutkan lagi afirmasinya. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya. Oke, kita beralih di bawah hidung. Untuk mouse. Lanjutkan dengan kalimat afirmasi kita. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Tiga. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Di bawah bibir antara dagu dan mulut. Lanjutkan. Saya ikhlas menerima dia apa adanya karena Allah. Lanjutkan. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Oke, kita lanjutkan selangkah pertemuannya. Terasa? Oke, ikhlaskan hati, ucapkan afirmasi. Saya ikhlas menerima dia apa adanya karena Allah. Lanjutkan. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah berkata. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Oke, kita lanjutkan tekniknya di dekat sini. Sama dengan yang sebelah kanan tadi. Lanjutkan dengan kalimat afirmasi kita. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah berkata. Resapi kata-kata yang telah kita ungkapkan dan ikhlaskan hati kita sambil mengucapkan afirmasi tersebut. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah berkata. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah berkata. Oke, kita berat kita. Lanjut. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah berkata. Lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah. Sekali lagi. Saya ikhlas dan ridho menerima dia apa adanya karena Allah berkata. Oke, kita cukupkan sekali ini. Coba Anda ambil nafas sedalam-dalamnya, kemudian hempaskan. Sekali lagi. Lagi. Hembuskan. Oke, kita melakukan self ini. Bagaimana perasaan Anda? Perasaan saya sedikit mengantuk karena dengan kalimat tersebut saya lebih kayak mengetahui lebih ikhlas jika suatu saat nanti kayak harus dikucilkan harus meninggalkan kaum saya yang terpenting menurut saya tidak meninggalkan orang tua saya. Bagus. Nah, apakah ada ketenangan yang Anda rasakan setelah kita melakukan hal ini? Sudah bukan ketenangan sudah ada, Jadi bagaimana dengan hati? Sudah mengikhlaskan? sudah ikhlas dengan apapun yang akan terjadi. Bagus. Itu Anda sudah mengambil keputusan dan sudah melakukan hal ini dengan menggunakan self, spiritual, emotional, freedom technique. Nah, di sini kita sudah melaksanakan teknik self ini. Nah, kan Anda sudah merasakan ketenangan, sudah tidak merasakan kecemasan seperti tadi lagi. Nah, apakah masih ada yang ingin disampaikan kepada Ibu? Setelah konseling ini terakhir Bu, apakah boleh kita mengadakan konseling sekali
saya sampaikan kepada Ibu, nanti kita akan atur jadwal kembali untuk mengadakan pertemuan konseling lagi gitu. Nah, untuk sekarang ini, apakah konseling kita sudah bisa kita akhiri? Kalau Fitri rasa sudah. Oke. Nah, kita akhiri saja konseling kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita, dan semakin kita mengikhlaskan hati kita hanya karena Allah, ya kita akan insya Allah diterima oleh Allah, dan untuk kedepannya kita akan menata hidup yang lebih baik lagi. Oke, baik. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Ananda karena Ananda sudah datang ke sini dan sudah mau mempercayai Ibu dengan mengungkapkan apa yang Anda rasakan. Nah, oleh karena itu kita menutup konseling kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Kita ucapkan bersama-sama ya. Alhamdulillah. Amin. Nah, selesai? Sudah. Oke. Nah, sekarang Anda mau keluar atau masih mau di sini, atau Anda masih ada keperluan lain? Kemungkinan saya mau bukan itu Silakan, tidak apa-apa. saya pamit pulang dulu ya Bu. Iya, gantian. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.